Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan segenap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Blega 3 yang kami hormati Bapak Bustam Kinanta, Sarjana Pendidikan, sebagai moderator di pelaksanaan sosialisasi diseminasi budaya positif sekolah. Yang kedua adalah pertama-tama kami kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi ini kita masih dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya dan diberi beberapa berjuta-juta kenikmatan, utamanya nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas seperti biasanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan ke alam ilmiah yang seperti kita rasakan pada detik ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pertemuan ini kami sebagai pimpinan lembaga ini dipasrahi oleh Bapak Bustam Kinanta sebagai moderator dalam pelaksanaan sosialisasi ini untuk membuka acara ini, yang mana acara ini adalah sebagian dari program PGP, program guru penggerak, yang mana tertera di layar adalah bergerak dan menggerakkan. Tergerak untuk ikut, bergerak bagaimana kalau kita sudah terekrut, dan menggerakkan adalah mengajak kepada guru yang lain atau kepada tenaga pendidikan yang lain untuk ikut serta di dalamnya, dalam artian ikut mendaftar di calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Begitu kira-kira Pak Moderator ya. Harapan dari pemerintah di endingnya nanti, di akhirnya nanti, bagaimana semua tenaga guru, tenaga pendidikan, tenaga pendidik bisa masuk dan terekrut di dalam program guru penggerak. Namun karena ini ada angkatannya, artinya Pak Bustam Kinanta, Sarjana Pendidikan, yang alhamdulillah tahun kemarin kalau tidak keliru beliaunya ikut di tes calon guru penggerak, dan alhamdulillah beliau sudah terekrut di angkatan 7. Namun di angkatan 8 belum tentu kiranya nanti ada di posisi di Kabupaten Bangkalan. Entah nanti di tahun berikutnya, seandainya nanti Kabupaten Bangkalan diberi peluang untuk membuka di angkatan berikutnya, kami harapkan teman-teman utamanya di SD Negeri Blega 3 bisanya untuk mendaftarkan diri. Dan bisa lulus dan terekrut di calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Pemerintah meluncurkan program ini kemungkinan tidak akan sia-sia. Tentunya di balik itu ada hal-hal positif yang mungkin bisa kita raih ke depannya. Di antaranya ini sudah ada semacam rumor bahwasanya setiap guru penggerak, setiap guru yang mendaftarkan di calon guru penggerak, ketika mereka dinyatakan lulus dan sudah terekrut
dan melaksanakan segala tugas yang telah dibebankan di pundak beliau yang lulus di PGP. Tentunya nanti ada semacam penghasilan tambahan itu entah masuk ke gaji atau ada lepas dari rekening tunjangan yang lain. Saya kira saya belum juga paham tentang itu, namun harapan kita apa yang diprogram pemerintah ke depannya menjadi lebih baik. Begitu kira-kira Pak Bistam ya. Itu saja dari saya, sekedar prakata dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi diseminasi budaya positif sekolah di program Guru Penggerak Angkatan 7 kami nyatakan dibuka dan dimulai. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Moderator sebagai sebagai moderator di sosialisasi ini. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak telah bersedia untuk membuka dan memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Untuk berikutnya langsung saja untuk menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kerabat dan pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita yang ada di sini. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu berada di sini mengikuti kegiatan ini. Perlu saya informasikan sebelumnya bahwa kegiatan ini diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 7. Ini merupakan sebuah implementasi bukti nyata kami selaku calon guru penggerak untuk mengimbaskan atau menyampaikan apa yang telah kami terima di kegiatan guru penggerak. Dan ini menurut saya pribadi ini merupakan pengalaman baru, materi baru untuk disampaikan. Sebenarnya ini merupakan materi keempat. Materi 1, 2, 3 bentuk bukti aksi nyatanya berbeda. Kemudian yang materi keempat ini, budaya positif sekolah, itu meminta untuk menyampaikan materi apa yang sudah kami terima kepada rekan-rekan sejawat. Baik, di situ seperti yang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi semuanya itu harus bermula dari diri kita sendiri. Hati kita tergerak, setelah tergerak baru kita bergerak dengan cara mendaftar. Nah, setelah lulus baru kita menggerakkan. Berarti kegiatan ini termasuk menggerakkan Bapak Ibu supaya mau dan bersedia untuk menjadi calon guru penggerak. Baik, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa saya berada di kelas 255A Kabupaten Bangkalan. Kebetulan
yang membantu saya, yang membimbing saya selama kegiatan ini adalah Bapak Nur Muhammad selaku fasilitator kelas 255. Beliau ini merupakan bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, tepatnya sebagai pengawas SMP di Kabupaten Sumeneb. Kemudian selain dibimbing oleh Bapak Nur Muhammad, saya juga dipandu oleh seorang ibu pengajar praktek, Ibu Umriah, Magister Pendidikan. Beliau ini merupakan salah satu guru SMKN 1 Bangkalan. Sama-sama guru yang kebetulan mendaftar dan dilolos sebagai pengajar praktek. Beliau ini yang selalu membimbing dan mengajar kami kelas 255A. Nah, materi inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Budaya positif. Pastinya ini merupakan hal yang baru. Apa sih budaya positif itu? Sebenarnya pada awal modul saya juga bertanya-tanya, apa budaya positif dan seperti apa kegunaannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan hukuman. Nah, maksudnya di sini disiplin positif. Tadi kan judulnya budaya positif. Kenapa kok sekarang jadinya disiplin positif? Kita mendidik anak itu kan harapannya supaya anak itu kan jadi disiplin. Dulu pada saat saya sekolah, biasanya untuk mendisiplinkan anak itu biasanya dengan hukuman. Kalau ada yang melanggar, kena hukum. Nah, sekarang diharapkan disiplin itu tidak lagi menggunakan hukuman. Nah, disiplin yang sudah berkelanjutan dan mengakar pada sekolah kita nantinya itu akan menjadi sebuah budaya. Jadi awalnya dari disiplin positif, setelah disiplin anak disiplin, kita disiplin, semuanya warga sekolah disiplin, kemudian itu akan menjadi sebuah budaya yang positif di sekolah. Jadi harapannya seperti itu. Kemudian disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin cenderung dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Namun jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, maksud dari ini bahwa untuk bisa membuat disiplin, yang paling utama adalah kedisiplinan itu harus muncul dari internal diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Contohnya murid, untuk bisa mendisiplinkan murid, kita harus menanamkan, meyakinkan murid supaya mereka mau untuk disiplin sendiri. Kedisiplinan harus muncul dari dalam diri. Kecuali kalau murid itu sudah bandel, tidak bisa kita disiplinkan, rasa disiplinnya tidak bisa muncul dalam diri, baru kita sebagai guru bergerak untuk mendisiplinkan mereka. Ya, kita sebagai guru berarti kita mendisiplinkan dengan cara eksternal. Artinya bukan anak itu sendiri, tapi kita membantu anak untuk mendisiplinkan dirinya. Itu maksudnya. Kemudian disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin pada dirinya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini, disepakati dan ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab. Nah, diharapkan oleh pemerintah, di situ ada disiplin, santun, jujur. Yang diharapkan pemerintah adalah
Setelah lulus SD, diharapkan anak didik kita itu memiliki disiplin positif, yang tentunya itu semua mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Kalau dulu itu ada sebenarnya di K13 kemarin itu juga sudah ada pendidikan karakter namanya. Sekarang berubah menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi harapan utama dari kegiatan pendisiplinan dan kegiatan di sekolah adalah menciptakan lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita lanjutkan. Dalam membangun budaya positif, warga sekolah perlu berkolaborasi menyediakan lingkungan yang positif. Artinya, untuk menciptakan sebuah budaya positif dan disiplin positif itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, guru saja tidak bisa. Tetapi semua warga sekolah harus sadar, harus mau berubah. Bagaimana cara kita untuk disiplin? Nah, yang paling penting tetap harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Itu semua dikenal dengan teori kontrol. Nah, seperti apa teori kontrol? Ini, nah, di sini ada teori kontrol. Kita sebagai guru harus dapat merubah paradigma belajar dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dulu waktu saya pertama kali mengajar, itu lebih cenderung kepada stimulus respon. Nah, sekarang setelah mengikuti guru penggerak, itu pola pikir saya sebagai guru harus berubah menjadi teori kontrol. Perbedaannya Bapak, untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Artinya dulu kita menganggap semua anak itu kebutuhannya sama. Semuanya harus bisa matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semuanya harus sama. Kalau guru ingin anak itu dapat 80, semuanya harus bisa. Nah, sekarang di teori kontrol semuanya itu harus berubah. Bahwa realita kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak berbeda. Mungkin anak itu tidak mampu di matematika, jangan kita paksakan mereka untuk mampu. Sama seperti kita memaksakan ayam untuk terbang. Nah, jadi apa yang menjadi keunggulan mereka? Mungkin mereka tidak bisa matematika, tapi mereka itu bisa olahraganya yang kita kembangkan. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kemauan anak itu, setiap anak itu pasti berbeda. Dulu kita menganggap semuanya sama, harus sama, semuanya harus bisa. Tapi sekarang tidak. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasanya di kelas kita menganggap kalau saya seperti ini, murid-murid harus seperti ini. Kalau saya bisa olahraga, murid-murid harus bisa olahraga. Saya bisa matematika, murid-murid harus bisa matematika. Nah, pandangan seperti itu mulai sekarang harus kita hindari. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Setiap anak, dulu saya beranggapan juga, setiap anak yang melakukan kesalahan itu pasti memiliki sifat yang buruk. Nah, sekarang harus kita rubah. Semua perilaku yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Jadi tugas kita adalah meluruskan tujuan mereka. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Artinya kita bisa mengatur anak didik mau kita. Di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain selama orang lain itu tidak mau untuk kita kontrol. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi biasanya kita
pada saat kita membujuk anak untuk disiplin, tetapi anak itu tetap tidak mau disiplin, biasanya kita akan memaksa. Kamu kalau tidak disiplin akan saya hukum begini-begini. Nah, menurut teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita perlu pendekatan kepada anak supaya anak itu bisa sadar dan mau untuk berubah. Terakhir, model berpikir menang kalah. Biasanya dulu kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Tapi sekarang pola pikirnya adalah model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak kalau mereka itu berbuat disiplin karena mereka itu takut dihukum. Karena takut dihukum sehingga mereka berbuat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya mereka berbuat disiplin di kelas, misalnya yang paling tertib akan pulang duluan, atau yang paling cepat mengerjakan soal dapat bintang. Berarti mereka melakukan kegiatan disiplin untuk mendapat imbalan. Tuh. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Jadi yang nomor 3 ini yang kita harapkan. Jadi mereka disiplin bukan karena takut dihukum, bukan karena untuk mendapatkan imbalan, tapi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Itu tujuan dari motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sering kita lakukan di sekolah. Hukuman, konsensi, dan restitusi. 3 kegiatan ini sama-sama bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Yang pertama, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Padahal ada proses yang lebih sesuai untuk program disiplin positif, yaitu restitusi. Jadi kita sebagai guru diusahakan untuk menghindari hukuman, tetapi lebih diusahakan untuk melakukan restitusi. Nah, restitusi itu seperti apa? Nanti akan kita bahas di berikutnya. Itu akan kita bahas lebih seksama lagi. Lanjut, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Jadi biasanya kita memberi hukuman kepada murid karena seorang murid melakukan kesalahan, itu sifatnya spontan, tanpa kita rencanakan. Karena murid juga melakukan pelanggaran tanpa mereka rencanakan. Sifatnya spontan dan sifatnya juga satu arah. Satu arah maksudnya guru yang memberikan hukuman, sementara murid hanya bisa menerima. Jadi seperti itu maksudnya. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Suatu terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Jadi di sini konsekuensi itu lebih kepada peraturan kelas. Kita punya peraturan kelas. Ada juga peraturan kepala sekolah, peraturan sekolah. Barang siapa yang melanggar tentu ada konsekuensi atau tindakan yang akan kita berikan. Dan itu berupa peraturan yang sudah diketahui oleh murid sehingga murid dilarang untuk melanggarnya. Itu konsekuensi. Nah, yang diharapkan
ini adalah tindakan restitusi. Jadi kita sebagai guru diharapkan bisa melakukan tindakan restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi pendekatan restitusi ini kita tidak lagi berupa hukuman, tapi setiap anak yang melakukan tindakan yang tidak disiplin itu kita berikan pengarahan sehingga mereka itu sadar akan kesalahannya dan mau mencari solusinya sendiri. Jadi yang menentukan solusi bukan guru, tapi anak itu sendiri. Di saat anak itu sering terlambat, kita kan pastinya tanya, sebabnya kenapa kok sering terlambat. Kemudian kita arahkan juga apakah di kesepakatan yang sudah dibuat di kelas itu ada peraturan yang mengatur tentang kedisiplinan. Nah, dari situ kita arahkan. Setelah anak itu sadar akan kesalahannya, baru kita minta anak itu, kalau kamu sudah terlambat seperti ini, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya. Jadi untuk mencari solusinya, jalan keluarnya anak itu sendiri. Seperti itu untuk tindakan restitusi. Nah, dari ketiga tindakan itu, yang dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, harapan dari kami, guru penggerak dan pemerintah adalah setiap ada tindakan yang tidak disiplin, diharapkan untuk melakukan tindakan restitusi. Anak menyadari kesalahannya dan mencari solusinya sendiri, jalan keluarnya sendiri. Berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Ternyata memberikan penghargaan kepada anak untuk berbuat disiplin itu bisa dikatakan juga berupa hukuman. Kenapa seperti itu? Di sini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Maksudnya seperti apa, Pak? Di saat kita memberikan penghargaan kepada anak, tentunya anak itu akan senang. Oh, saya mendapatkan bintang, saya mendapatkan penghargaan dari guru. Kalau awalnya mungkin 1-2 kali dilaksanakan, itu anak akan merasa nyaman. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, tujuan anak untuk disiplin bukan lagi atas kesadarannya sendiri, tapi tujuannya untuk mencari penghargaan, untuk mendapat penghargaan. Di saat penghargaan itu tidak didapatkan, maka kedisiplinan itu juga akan mulai luntur. Nah, apakah boleh memberi penghargaan, Pak? Boleh, tapi jangan terlalu sering, sehingga anak tidak selalu mengharap penghargaan. Oh, ayo kita tertib supaya kita pulang lebih awal. Usahakan hindari penghargaan yang terlalu sering. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Berdasarkan penelitian, murid yang dijanjikan sesuatu hasil kinerjanya berhenti berkembang. Sebaliknya, murid yang tidak dijanjikan sesuatu justru terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kemampuan mereka, keinginan mereka untuk disiplin itu tidak akan berkembang, karena yang diharapkan hanya satu, penghargaan. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapat bila berhasil menulis sebuah puisi misalnya. Terus yang nomor 3, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Mereka pasti ingin mendapatkan ranking 1 semuanya. Berikutnya nomor 4, motivasi dalam diri atau intrinsik
saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi tidak harus dijanjikan kamu nanti kalau betul semua dapat permen. Itu sebuah penghargaan. Sebenarnya dengan kita memuji, oh kamu sudah pintar membaca, itu juga termasuk penghargaan, ya. Posisi kontrol guru, penghukum. Nah, di sini menurut para ahli, posisi kontrol guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru kita yang pertama yaitu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi biasanya guru yang berposisi sebagai penghukum biasanya itu memiliki nada yang lebih keras, kepas-kepos, karena tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Terus posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, jadi posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi posisi kontrol yang nomor 2 ini membuat merasa bersalah. Jadi kita mengarahkan anak supaya anak itu merasa bahwa dirinya bersalah, sehingga tidak perlu berupa hukuman. Posisi kontrol yang nomor 3 itu adalah guru sebagai teman. Nah, guru sebagai teman ini ada sisi positif dan negatifnya. Posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Di situ posisi segi positifnya, di situ sudah disebutkan bahwa guru tidak akan menyakiti muridnya. Tetapi dari segi negatifnya, di saat murid menganggap kita sebagai teman, terkadang murid itu akan lebih melonjak kepada kita, kurang menghargai kita sebagai guru. Itu sisi positifnya, negatifnya. Kemudian posisi kontrol nomor 4, guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi posisi kontrol guru nomor 4 sebagai pemantau. Guru itu posisinya memantau. Biasanya setiap anak melakukan kegiatan, biasanya kita catat, kita tulis atau beri stiker tuh. Nah, posisi kontrol yang terakhir ini yang paling diharapkan, yaitu guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang paling diharapkan adalah posisi manajer. Jadi kita duduk bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk mencari solusinya sendiri. Itu yang paling kita harapkan.
Nah, berikutnya yang nomor 5, kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis ini untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan atau sandang pangan, papan, kebutuhan pokok. Kemudian yang nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan yang nomor 3 adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia yang nomor 4 adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi tujuannya adalah untuk kesenangan. Itu merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang biasanya kita harapkan. Nah, ini yang perlu kita pertegas di sini tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan kita sesuai sebuah kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Buatlah poster atau muat di sosial media. Sedangkan untuk pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini, keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini bahwa kalimat-kalimat yang dijabarkan di keyakinan kelas itu berupa kalimat positif. Ya, Pak, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Dulu biasanya kita membuat peraturan kelas, ya, supaya anak disiplin kita membuat peraturan kelas. Bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu sifatnya sepihak, guru yang membuat, murid yang menjalankan. Biasanya keyakinan kelas, peraturan kelas itu lebih menekankan kepada pelanggaran yang nantinya adalah hukuman. Kalau keyakinan kelas itu berbeda lagi. Kita, guru, itu mengajak murid, membuat kesepakatan dengan murid apa yang ingin dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu sifatnya dua arah. Yang menentukan bukan hanya guru, tapi bersama murid. Guru dan murid harus sama-sama menyepakati. Misalnya, caranya kita bisa menggunakan sebuah stiker atau kertas. Kita meminta anak, di kelas ini kalian inginnya seperti apa? Nanti kan semua anak akan menuliskan keinginan mereka. Nah, dari keinginan mereka itu nanti tempel di papan. Semua keinginan mereka kita tempel di papan. Untuk segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Biasanya yang ditanyakan oleh guru kepada anak adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan
satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita meyakinkan anak bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya yang dilakukan oleh guru adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Jadi lebih menekankan kepada menggali informasi mengapa anak itu melakukan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Biasanya guru akan menanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu, jadi hubungannya dengan keyakinan kelas yang tadi. Bukan lagi peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Nah, ini hal menarik yang di luar dugaan. Bisa dibilang seperti pengalaman. Hal menarik yang saya temukan setelah memahami materi ini adalah tentang konsekuensi dan penghargaan. Sebelumnya saya berpikir bahwa konsekuensi adalah bentuk paling ideal yang dapat saya terapkan di kelas maupun di sekolah untuk menegakkan disiplin positif. Konsekuensi. Namun, ternyata masih banyak kekurangan dari sebuah konsekuensi. Saat ini saya mulai membiasakan diri untuk menegakkan disiplin positif menggunakan tahapan restitusi, di mana sebelumnya anak-anak sudah harus menyepakati dan memahami keyakinan kelas. Jadi kembali lagi kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama anak. Sungguh di luar dugaan saya bahwa memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang juga membuat saya tertegun dan akan berpikir ulang untuk menggunakannya kembali di kelas. Penghargaan ternyata juga mampu merusak hubungan dan mematikan kreativitas murid. Padahal saya adalah salah satu guru yang selama ini cukup sering memberikan penghargaan untuk siswa saya. Jadi dengan bekal pengetahuan diri modul ini, saya dapat memperbaiki cara mengajar saya di kelas. Jadi penghargaannya yang sering dilakukan, yang paling tertib, yang dulunya bagus, rapi, pulang duluan atau istirahat duluan. Itu yang sering saya lakukan. Ternyata itu berupa penghargaan. Pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah. Untuk menciptakan disiplin positif di kelas maupun di sekolah, saya harus menghindari posisi guru sebagai penghukum. Jadi yang paling dihindari adalah sebagai penghukum. Saya harus dapat memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Itu harapannya. Jadi mulai sekarang kita ubah pemikiran kita dari sebagai penghukum, kita ubah sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Selain itu, kebiasaan saya menegakkan aturan di kelas dengan konsekuensi dan penghargaan juga harus bergeser menggunakan restitusi. Restitusi 3 langkah yang kita lakukan tadi, segitiga restitusi. Yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman saya saat menyusun keyakinan kelas bersama murid-murid sangatlah menarik. Mereka antusias untuk menyebutkan hal-hal yang akan kami sepakati bersama demi kenyamanan dan ketertiban kelas serta proses penandatanganan oleh seluruh warga kelas. Jadi kesepakatan kelas yang sudah tersusun disepakati oleh semua murid itu biasanya nanti kita buat dalam bentuk poster atau kita tulis di poster yang terbuat dari karton
kemudian kita pajang di kelas supaya anak selalu ingat dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi kalau ada yang melanggar, bukan kita yang menentukan, tapi kita bersama, ya. Pengalaman yang lain yang tidak kalah berkesannya adalah ketika saya menerapkan tahapan segitiga restitusi di kelas untuk murid saya yang telah melanggar keyakinan kelas. Saya pribadi dapat mengendalikan emosi dan murid saya juga tidak merasa saya hakimi. Saya dapat melihat ada perubahan sikap pada dirinya. Jadi menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memutarkan sebuah pengalaman saya dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ini merupakan juga sebuah tugas guru penggerak untuk melakukan segitiga restitusi. Cek. Nah, ini kita anggap sebagai kasus. Nah, ini ada seorang anak yang terlibat kasus. Artinya di situ hari Selasa siang Pak Bustam tidak bisa mengajar kelas 4 apel karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Pak Bustam pun memberikan tugas kepada siswa kelas 4 apel agar kelas tidak kosong. Namun Nadine tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur subuhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Nadine tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Pak Bustam menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Nadine. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Nadine masuk sekolah. Saat istirahat, Pak Bustam pun memanggil Nadine untuk klarifikasi. Nah, ini sebuah kasus seorang anak tidak mengerjakan tugas karena tertidur di kelas. Seperti apa tindakan yang dilakukan? Kita simak bersama.
Itu contoh sebuah tindakan restitusi yang saya lakukan. Jadi di situ saya tidak langsung menghukum Nadine yang tidak mengerjakan tugas. Jadi langkah pertama yang saya lakukan, saya meyakinkan Nadine bahwa semua orang itu pasti melakukan salah. Tidak hanya Nadine, saya juga melakukan kesalahan. Nah, setelah kita meyakinkan Nadine tentang hal tersebut, baru kita menanyakan. Kita menggali informasi kepada Nadine. Kenapa Nadine tidak mengerjakan tugas? Ternyata di situ Nadine ketiduran di kelas karena semalam begadang main HP. Nah, setelah kita mengetahui permasalahannya, penyebab dari Nadine itu tertidur di kelas dan tidak mengerjakan tugas, setelah semuanya itu kita ketahui, kita minta kepada Nadine, kira-kira apa yang akan keyakinan kelas apa yang sudah Nadine langgar. Setelah kita mengetahui, baru kita tanyakan apa yang akan Nadine lakukan supaya hal itu tidak terulang kembali. Jadi kira-kira sepintas seperti itu proses dalam melakukan segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.